Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Sulfa Madinatul. Di video kali ini aku akan buat lagi video buat teman-teman mengenai kewirausahaan. Dan di video kali itu sangat menarik banget karena aku akan share pengalaman pribadi aku gimana sih kita menjual dengan produk kita sendiri, bukan menjual produk orang lain gitu. Dan di sini buat teman-teman yang masih sekolah maupun yang masih kuliah, kalian tuh bisa coba cara aku ini, maupun teman-teman yang lagi ada niat untuk buat usaha sendiri. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastiin buat teman-teman jangan lupa subscribe di channel aku ini, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya karena akan ada banyak banget video baru tiap minggunya dan tentunya bermanfaat buat teman-teman. Nah, sebenarnya aku tuh udah coba beberapa kayak online shop, aku jadi dropshipper maupun jadi reseller, dan aku berpikir kenapa sih aku nggak buat produk sendiri dan menjualnya sendiri. Pastinya untungnya atau profitnya akan lebih besar dibandingkan kalau misalkan saya tuh menjual produk dari orang lain. Nah, makanya aku tantang diri aku sendiri, aku mau buat produk sendiri, terus menjual produk aku sendiri, gimana untuk teknik marketingnya, terus gimana aku gimana aku mengatur keuangan si produk aku ini juga. Nah, di sini aku akan sharing-sharing buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak suka aku ngebacot, kalian bisa skip video aku ini. Oke, aku lanjut lagi ya. Jadi untuk tips yang pertama, teman-teman tuh harus tentuin dulu produk apa sih yang akan teman-teman jual. Kalau aku pribadi, aku pilih produk snack. Jadi snacknya tuh aku memang kayak nyetok banyak, produksi banyak. Jadi nantinya sisa sabarin aja, sisa jualin aja. Aku nggak bisa kayak buat sesuatu yang harus aku jaga full time gitu, kayak toko. Aku nggak bisa gitu karena masih banyak kerjaan yang harus aku kerjain yang lainnya. Jadi aku lebih memilih usaha snack gitu. Kenapa? Karena menurut aku lebih bisa mengatur waktu aku dibandingkan aku harus menjaga kayak toko gitu, kayak toko pakaian. Nah, jadi yang pertama tuh teman-teman harus tentuin dulu produk apa yang akan kalian jual. Menurut aku kalian tuh jangan cari yang jauh-jauh, kalian tuh cari aja yang menurut kalian yang kalian bisa kuasai si produknya, atau mungkin bisa juga sesuai dengan hobi kalian. Di sini tuh produknya nggak harus produk fisik, teman-teman tuh juga bisa pakai kayak produk jasa ataupun kayak lain sebagainya. Jadi nggak harus produk yang dalam bentuk nyata, tapi teman-teman tuh juga bisa menjual produk dalam bentuk jasa seperti desain atau lain sebagainya. Dan di sini menurut aku yang kalau misalkan teman-teman mau sukses untuk produknya, aku saranin teman-teman tuh cari produk yang memberikan solusi kepada orang lain gitu. Nah, misalkan nih buat teman-teman yang suka hijab, teman-teman tuh bisa menjual produk-produk hijab yang mungkin kalian tahu banget nih, ini bulan tren hijab nih yang lagi banyak orang suka gini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ketertarikannya atau hobinya pada hijab, teman-teman tuh mungkin lebih bagusnya menjual produk hijab. Ataupun misalkan teman-teman tuh hobi outfit gitu, teman-teman juga bisa menjual outfit maupun baju-baju yang kalian tuh tahu banget update atau ngetrennya baju-baju yang lagi booming-boomingnya sekarang. Oke, untuk tips yang kedua, di sini tuh teman-teman harus tahu juga kenapa sih orang harus memilih produk teman-teman, atau kenapa sih orang-orang tuh harus membeli produk kalian. Jadi di sini teman-teman tuh harus tahu dulu pertama apa sih alasan kenapa produk kalian tuh harus dibeli oleh orang lain atau konsumen kalian. Misalkan seperti jasa desain, orang-orang alasannya kenapa memilih jasa kalian. Yang pertama, kalian tuh misalkan punya nilai plus seperti disiplin, terus selera desain kamu tuh bagus, terus yang ketiga, kamu tuh orangnya ramah pelayanannya. Nah, itu tuh menjadi salah satu kenapa mereka pilih kamu atau produk kamu dibandingkan yang lain. Terus yang kedua, untuk aku pribadi kenapa aku milih produk snack. Yang pertama, snack aku tuh lumayan unik, yaitu keripik brownies, terus bakso juga. Terus yang ketiga, aku juga jualan almond crispy gitu. Terus yang keempat, produk aku yang keempat yaitu mini brownies. Nanti aku akan perlihatkan produknya setelah video aku ini. Dan kalau misalkan untuk hijab, kenapa sih orang-orang harus memilih atau membeli produk hijab kalian? Mungkin alasan yang pertama yaitu warna-warna yang kalian berikan kepada pelanggan kalian tuh lengkap. Terus yang kedua, model-model hijab kalian tuh lebih update dibandingkan yang lain. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau membeli usaha, kalian tuh harus tahu dulu alasan kenapa orang-orang tuh harus membeli produk kalian, atau kenapa sih orang-orang harus memilih kalian dibandingkan kompetitor-kompetitor kalian. Oke, lanjut lagi untuk tips yang ketiga. Jadi selain produk, teman-teman tuh harus tahu juga target konsumen. Nah, target konsumen di sini teman-teman tuh harus tahu sebelum kalian memasarkan produk kalian. Jangan sampai produk kalian udah bagus, udah siap dipasarkan, tapi
tapi teman-teman tuh nggak tahu konsumen atau target konsumen kalian tuh siapa. Nah, jadi sebelum memasarkan produk kalian, teman-teman tuh harus tahu dulu target dari konsumen kalian. Nah, misalkan hijab nih ya, kalian tuh pasti punya target, yaitu anak sekolahan yang kayak SMA sampai anak kuliahan bahkan kantoran. Kalian tuh juga harus tahu mereka sukanya jilbab yang bagaimana. Jadi kalian tuh udah tahu target-target dari konsumen kalian. Terus misalkan tadi yang jasa desain, pastinya kalian juga terus untuk tadi yang jasa desain, pastinya tuh kalian udah tahu target dari konsumen kalian. Misalkan tuh para kantoran yang biasanya itu desain-desain untuk kebutuhan pelayanan di kantor, atau bisa juga orang-orang yang lagi cari desain untuk pernikahan. Nah, itu tuh bisa menjadi list kalian untuk target konsumen. Oke, jadi aku udah bahas tadi mengenai produknya, terus alasannya, terus yang ketiga yaitu target konsumen kalian. Terus untuk yang keempat, kalian tuh harus juga tahu pasar kalian. Nah, pasar di sini ada banyak sih. Kalian mau memasarkan produk kalian melalui toko kah, atau melalui marketplace, atau kalian mau jual sendiri, atau bagaimana? Nah, jadi teman-teman tuh harus juga tahu pasar kalian setelah produk kalian jadi. Jangan sampai kalian tuh udah ada produk tapi nggak tahu pasarnya tuh kemana, padahal kalian udah ada target tapi nggak tahu masarkannya tuh di mana. Nah, jadi teman-teman tuh harus punya target, misalkan marketplace, pilih Shopee, pilih Topet, atau pilih Bukalapak, atau untuk sosmed yang lain bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Instagram, atau bahkan bisa menggunakan YouTube juga untuk memasarkan produk kalian. Nah, itu tergantung dari pilihan teman-teman, ada plus minusnya tersendiri. Dan oke, aku next lagi untuk tips yang keempat. Di sini kalian tuh juga harus mengetahui harga barang kalian. Nah, jadi setelah produknya jadi, udah tahu target konsumennya dan pasarnya juga, teman-teman tuh harus menentuin juga berapa sih harga dari produk teman-teman. Jadi untuk menentukan produk ada banyak banget yang harus kalian perhatikan, mulai dari bahan, tenaga, terus biaya lainnya seperti listrik, terus biaya pengiklanan kalian, biaya packing. Kalian tuh harus tahu dulu semuanya itu. Setelah itu kalian udah bisa tambahkan untuk satu produk itu, teman-teman tuh udah bisa nentuin berapa sih keuntungan teman-teman yang ingin dapatkan. Oke, lanjut lagi untuk yang terakhir, yaitu teknik marketing. Nah, jadi biarpun sebagus apa produk kita, tapi teknik marketing kita atau cara marketing kita tuh nggak bagus, produk kita biasanya nggak akan laris. Tapi biarpun produk kita biasa-biasa aja atau biasa aja, tapi teknik marketing kita tuh bagus, maka produk kita tuh akan laris manis banget, laku banget gitu. Nah, jadi tuh teknik marketing harus banget teman-teman ketahui. Jadi untuk yang pertama ada teknik marketing endorsement. Jadi teman-teman tuh bisa juga menggunakan para influencer untuk endorse barang-barang atau produk-produk jualan teman-teman. Itu kelebihan dari endorse sendiri. Yang pertama menurut aku, karena influencer udah ada personal brandnya, jadi itu akan lebih memudahkan orang-orang bisa melihat produk kalian dari si influencernya ini. Tapi untuk kekurangannya yaitu biaya untuk mengendorse influencer itu sekarang tuh biayanya udah sangat cukup tinggi, bahkan ada sampai kayak ratusan ribu, bahkan sampai jutaan gitu guys. Terus untuk teknik marketing kedua, teman-teman tuh bisa menggunakan juga kayak sosmed kalian, karena itu menurut aku tuh lumayan gratis. Tapi di sini sisi lainnya lagi, apalagi buat teman-teman yang masih pemula, kalian tuh harus lebih bekerja keras lagi untuk mempromosikan sendiri produk-produk kalian melalui sosmed gitu. Terus untuk yang ketiga, untuk teknik marketing, teman-teman tuh juga bisa menggunakan kayak Facebook Ads maupun menggunakan Instagram Ads. Itu tuh bagus banget untuk mengembangkan usaha-usaha kalian. Dan di sini aku mau kasih juga tips buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tuh mau beriklan seperti di Facebook maupun Instagram, di sini tips aku, mungkin teman-teman bisa menggunakan dulu jasa endorse gitu terhadap influencer. Kenapa? Setelah kalian tuh kayak mengendorse para influencer, itu tuh bisa menjadi aset kalian video mereka. Nah, jadi ini tuh aset kalian bisa kalian iklankan lagi di Instagram maupun di Facebook Ads gitu. Kenapa? Karena tuh biasanya para influencer akan lebih cepat dikenal dibandingkan kalau misalkan videonya itu wajah kalian sendiri atau wajah yang mungkin mereka yang kurang terkenal dibandingkan influencer itu. By the way, sorry ya guys, karena mungkin video aku agak bising banget karena lagi banyak bocah depan rumah yang lagi main gitu. Dan aku lanjut lagi, mungkin teman-teman penasaran dengan produk aku. Jadi produk aku tuh tadi udah aku katakan yaitu produk snack, tapi ada beberapa sih. Jadi untuk produk aku sendiri,
Ini produk aku udah bertahan, kira-kira udah masuk tahun ketiga, yaitu keripik brownies. Aku pasarkan melalui marketplace, terus aku juga jual juga di toko-toko supermarket itu di kota aku. Terus aku jual juga seperti di Instagram dan di Facebook itu, dan alhamdulillah aku juga hidup dari si snack bowl ini. Terus untuk produk kedua aku juga udah punya, yaitu ini keripik bakso. Ini 100% aku buat sendiri, produk sendiri, dan aku packing sendiri juga. Terus produk aku yang ketiga sih, ini ada almond crispy. Ini ada beberapa size sih. Terus untuk produk yang keempat aku ada mini brownies, tapi aku belum sempat tadi untuk produksinya karena aku harus bagi waktu, karena untuk produksi aku masih produksi sendiri, belum berani ambil karyawan, kecuali untuk marketing aku udah punya marketing satu orang itu. Dan di sini buat teman-teman yang mau punya produk sendiri, ada banyak banget yang harus kalian perhatikan, yaitu yang pertama, kalian tuh harus ada brand sendiri atau merek. Di sini tuh merek aku yaitu Cup Snack. Dan teman-teman tuh harus tahu kalau misalkan merek tuh ada hak KKN-nya, yaitu hak kekayaan intelektual. Jadi merek tuh nggak boleh ada samanya sedunia, bukan se-Indo ya, tapi sedunia. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan mau punya brand atau punya merek, kalian tuh harus cek dulu di HKI apakah brand kalian udah ada samanya atau belum. Jadi kalau misalkan nggak ada samanya itu brand kalian aman-aman aja. Nah, terus yang kedua, teman-teman tuh harus juga perhatikan legalitasnya. Legalitas tuh ada banyak, mulai dari surat izin usaha. Terus kalau misalkan untuk pangan atau makanan gitu, teman-teman tuh harus punya yang namanya PIRT. PIRT tuh kayak usaha rumahan, sehingga produk kalian tuh bisa diterima kayak di toko-toko atau supermarket gitu. Dan untuk yang penting banget, teman-teman tuh harus ngurus HKI, karena ini tuh merupakan hal yang terpenting banget di bagian produk. Jangan sampai teman-teman tuh udah susah payah besar-besarin si brand kalian, tapi ternyata udah ada samanya, sehingga di belakangan teman-teman tuh harus merubah brand teman-teman gitu. Siap guys, jadi mungkin itu aja video dari aku, gimana sih caranya membuat produk sendiri, menjual produk kita sendiri, dan gimana sih cara merhatinya gitu. Semoga video aku nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton video ini, beri like-nya, subscribe channel aku ini, isi kolom komentar di bawah video apa lagi yang akan aku buat selanjutnya. Atau misalkan teman-teman tuh suka aku tuh buat video-video seperti ini, silahkan komentar di bawah juga. Dan jangan lupa juga nih, yang paling penting, share video aku ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan ke seluruh teman-teman kalian. See you next video. Assalamualaikum, bye-bye.